Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara dan kita masih membahas mencari sosok pemimpin di Bogor. Baik, saya manggil anak Bang, ya Bang aja kali ya. Enakan Akang aja karena kita Bogor nih. Oh Bogor. Baik, Bang, ini kita lihat tadi pemetaan di wilayah Bogor. Betul. Ya. Terus Akang juga lihat terus bahwa angka golput ternyata mungkin akan lebih tinggi nanti karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau ketidakpuasan terhadap pemerintah. Betul. Nah, selain itu yang memang mendasari hal ini gitu ya, angka golput yang tinggi, apalagi Bang? Terus wilayah-wilayah mana saja yang memang sekiranya ini dapat dimasukkan oleh partai-partai politik dan tidak dimasukkan oleh partai-partai politik? Anda menurut itu bagaimana, Bang? Ya, kalau saya lihat di sini ini masih bisa diantisipasi dengan cara pemerintah bekerja. Kalau kita melihat wilayah Kabupaten Bogor, itu Bogor Barat itu banyak orang-orang akademis dan banyak sarjana, tapi tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada industri di sana, seperti itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong main organisasi, main di Pemda, seperti di pemerintahan, gitu. Kita ciptakan industri di sana, industri supaya mereka bekerja. Jadi tidak bertumpu kepada Bogor Tengah maupun Bogor Timur. Nah, hal inilah yang mengakibatkan masyarakat itu apatis, gitu. Ditambah kebutuhan pemerintah tidak bisa menjaga wibawanya atau tidak bisa menyiapkan fasilitas untuk masyarakatnya sendiri, seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran itu sulit, gitu. Dan ini saya rasa harus ada pelurusan di pemerintah sendiri. Gitu. Oke, jadi harus ada pelurusan, langkah yang harus dilakukan begitu secara cepat untuk membenahi perpolitikan juga di Kabupaten Bogor. Betul. Nah, kalau dilihat dari Bogor Timur ada Bogor Selatan, ada Bogor Barat dan juga ibu kota kita nih, begitu di Cibinong. Anda melihatnya sebenarnya pemetaannya gimana sih, Bang, di Kabupaten Bogor? Iya. Kalau Bogor Timur kan karena industri banyak di sana di timur, akhirnya mengakibatkan masyarakat itu acuh tidak acuh terhadap pemerintah. Ya. Perkara pemerintah mau benar atau tidak, yang penting kan dapur mereka aman. Seperti itu. Beda dengan di barat. Gitu. Barat mereka sekarang yang seharusnya dia menjadi jalur agribisnis, ya kan? Tapi untuk kebutuhan sekarang, kebutuhan hidup sekarang, dari sektor itu tidak bisa mencukupi kehidupan masyarakat. Gitu. Harusnya pemerintah memberikan solusi. Ini gimana caranya masyarakat ini bisa enjoy, gitu loh. Enjoy sebagai warga. Gitu, dan dia tidak panik. Saya lihat karena ini masyarakat panik. Paniknya kenapa? Satu, harga makin tinggi, pekerjaan sulit, ya kan? Ditambah pemerintah apatis, gitu kan? Saya lihat pemerintah itu benar-benar seperti orang autis gitu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, gitu. Masyarakat dengan dirinya sendiri, gitu. Beberapa kali saya mendampingi masyarakat untuk menuntut hak-haknya, itu tidak pernah ada solusi. Gitu, karena mereka ya itulah autis itu. Tapi kenapa pemerintah seperti ini begitu? Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah juga tahu dampaknya akan seperti ini kan, ya, sehingga tidak kepercayaan, tidak kepuasan, pindahlah atau tidak stabilan masyarakat di wilayah-wilayahnya. Tapi kenapa pemerintah hanya diam saja terus gitu? Sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Ya, karena kan satu, kita punya perda, kita punya penegak perda, yaitu Pol PP. Kita punya penegak hukum, yaitu polisi. Dan satu, Bogor itu wilayahnya religi. Kita punya penegak agama. Tapi para penegak ini tidak bekerja. Seperti itu. Seperti contoh, ulama-ulama terkotak-kotak. Ya kan? Begitupun kebijakan-kebijakan para penegak hukum. Pengawasannya sangat kurang sekali. Pol PP pun sama. Ketika harusnya Pol PP itu kan menindak tegas ketika birokrat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini tidak ada yang bisa menegur atau mengatur pemerintah. Gitu. Di sini butuh kesadaran dari pemerintah itu sendiri. Ketika masyarakat berbicara dan tidak pernah ada solusi, saya rasa ini pembiaran. Gitu. Ini sebuah kesalahan dalam sebuah sistem. Gitu. Ini harus diluruskan. Jadi yang benahi dulu apa dulu nih, Bang? Yang harus dibenahi adalah personalitinya. Revolusi mental itu sendiri. Saya pikir ya boleh berkaca kita pada DKI Jakarta dengan sosok Ahok secara personality, dia bisa meluruskan sistem yang tidak benar.
gitu. Saya rasa ketika itu pemimpin yang seperti itu, ke bawahnya akan bagus. Oke, ini kan bukti bahwa saat ini di Kabupaten Bogor sudah tidak ada lagi namanya kepercayaan gitu terhadap pemerintah ataupun partai politik bisa dikatakan seperti itu. Apakah nanti 2018 akan ada figur baru yang muncul akhirnya tanpa ada partai politik, seperti kita lihat juga fenomena di DKI Jakarta, ibu kota negara kita, yang memang Ahok saat ini tidak menggunakan jalur partai politik, tapi juga ada relawan yang membantu gitu, sehingga memang independen, dia siap untuk melakukan itu gitu loh, membantu. Apakah mungkin di Bogor juga akan situasi seperti itu? Saya pikir akan seperti itu, karena kita harus memberikan efek jerah kepada partai politik, karena partai politik ini nggak kerja, gitu. Ketika partai politik tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat dan tidak diperjuangkan dalam peraturan atau undang-undang daerah, itu saya rasa partai politik sudah gagal, gitu. Ya, kalau emang seperti itu, masyarakat harus memberikan efek jerah kepada partai politik. Kita adu di 2018, gitu. Siapa yang dipilih nanti? Apakah dari independen atau partai politik? Gitu. Itu tunggu di 2018. Tapi gini Bang, kalau kita lihat sebenarnya kan ini partai politik juga memang menduduki beberapa kursi strategis di legislatif. Sebagai wakil rakyat kita bilang seperti itu. Apakah mereka hanya diam saja selama ini begitu sebagai wakil rakyat, sehingga memang adanya pembiaran terhadap pemerintah yang anggaran sudah dikucurkan gitu. Tetapi apa realisasinya di lapangan gitu. Bahkan juga buktinya banyak yang ingin keluar, stabilitas masyarakat jadi agak kurang baik gitu. Nah ini apa yang sebenarnya dilakukan partai politik yang duduk di kursi-kursi DPRD gitu? Ya, saya lihat parlemen yang ada di Bogor ini, mereka penguasaan pemahaman tentang Bogor, wawasan kebogorannya itu sangat kurang. Ditambah pemahaman tentang psikologis masyarakat Kabupaten Bogor sendiri itu sangat minim sekali. Kalau kita mau cek intelijensi anggota parlemen Kabupaten Bogor, kita masih bisa beradu dengan orang-orang sipil seperti itu. Dan akhirnya hal ini kan membuat wilayah pemerintah ini stuck, seolah kita masyarakat nggak punya pemerintah, seperti itu. Ya, mungkin ada rasanya yang seakan-akan ketidakpedulian lagi terhadap politik atau pemimpin nanti. Siapapun yang mungkin jadi pemimpin, saya tidak percaya lagi atau ya biarkanlah, yang penting tidak mengganggu saya, mungkin akan terbentuk mindset seperti itu di kalangan masyarakat. Nah, tapi kalau masyarakat yang seperti ini sudah terjadi nih ya, begitu sekolahnya di Kabupaten Bogor, kira-kira pemimpin seperti apa yang nanti bisa muncul dan harus melakukan apa biasanya untuk mendapatkan kepercayaan lain? Ya, dampak dari pilkada langsung itu menghasilkan politik transaksional. Ketika siapa yang menjadi pemimpin harus mengeluarkan uang kepada masyarakat, terjadi money politik. Jadi transaksional di bawah ini itu harus kita luruskan. Dengan apa? Dengan kinerja, bekerja, berbuat baik kepada masyarakat, bantu masyarakat, seperti itu. Jadi masyarakat itu nggak butuh uang dari calon legislatif maupun calon bupati, mereka nggak butuh. Tapi yang dimainkan selama ini semua calon bupati, calon legislatif, mereka merasa dia orang pintar dan mereka sinterklas gitu. Dia bisa membantu masyarakat di masa-masa kampanye. Tapi ketika jadi, ya mereka lupa. Karena apa? Itu dia, secara personality, kemampuan mereka itu belum sampai untuk menjadi wakil rakyat. Seperti itu. Oke, jadi untuk kepribadian sendirinya dulu ya yang harus dibenahi. Pribadinya. Tapi kan ini banyak sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat yang akhirnya duduk di di kursi-kursi anggota DPRD, juga sebagai kursi-kursi di perpolitikan di Kabupaten Bogor. Apakah belum ada langkah yang sudah dilakukan gitu, sehingga memang masyarakat Kabupaten Bogor masih tidak percaya lagi gitu? Kita kekurangan stok atau bagaimana sebenarnya ini, Kang? Kita kembalikan lagi pada organisasinya, organisasi partai politik itu sendiri, karena saudara-saudara kita yang di DPRD Kabupaten Bogor otomatis mereka bekerja berdasarkan aturan-aturan dari organisasinya, misal dari partai politik yang mengusung dia, dan dia pun tidak bisa untuk menjadi diri sendiri. Seharusnya parlemen itu dia sudah menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai. Dia seharusnya bisa membantu membela masyarakat tanpa didikte oleh partainya. Ini message yang harus dirubah gitu ya? Harus dirubah. Bahwa dia adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Setuju.
Oke, nah ini yang biasa terjadi begitu ya, Mas, sebagai wakil partai. Bagaimana bisa menghidupkan partainya, bukan masyarakatnya. Luar biasa. Kita tahan dulu, Kang, dan pemirsa kita akan kembali seperti ada baru dari Pemuda Indonesia bicara.